Film Jumbo awal kejayaan animasi Indonesia. Kita patut berbangga, film animasi Indonesia Jumbo tembus 1 juta penonton dan diapresiasi di luar negeri. Ini berita bagus buat industri animasi lokal. Tapi apa iya ini tanda industri animasi kita mulai berjaya? Kita bahas nih. Saat ini teknologi AI untuk bikin video animasi sekarang makin canggih dan mulai bikin masalah. OpenAI yang merilis Sora yang bisa bikin video animasi berkualitas tinggi mau dituntut oleh studio besar yang namanya Ghibli karena menggunakan animasi mereka untuk mentraining aplikasi sehingga bisa menghasilkan video animasi dengan gaya yang mirip dan secara masif. Dan Sora ini baru awal loh. Sekarang di luar sana banyak aplikasi AI yang bisa bikin video animasi dengan biaya murah meriah. Makanya mulai bermunculan beragam film animasi yang dibikin AI dengan mengambil cerita misalnya dari novel online terkenal. Sekarang kualitasnya masih pada kurang tuh. Tapi karena biaya produksi murah dan prosesnya cepat, mereka kasih video itu ditonton gratis di YouTube, di Dailymotion. Pendapatannya dari iklan aja udah cukup. Kalau tren ini berkembang terus, produsen animasi serius seperti Jumbo, bahkan Disney juga bisa kesulitan bersaing sama produsen amatiran. Makanya produsen profesional harus tetap berinovasi agar eksis. Kalau setuju. Snow White Disney rupanya keok dihajar parade film-film lebaran. Hingga detik ini Snow White belum bisa balik modal. Dari budget 3,4 triliun rupiah belum termasuk biaya promosi dan ongkos buzzer, Snow White baru mampu mengantongi pendapatan global sekitar 2,8 triliun rupiah. Di Indonesia sendiri sebenarnya jumlah opening weekend-nya tidak bisa dibilang kecil, namun memang kurang menggembirakan untuk ukuran film Disney. Minggu pertama Snow White berhasil meraih 8 miliar rupiah. Di minggu kedua anjlok hampir setengahnya ke angka 3,8 miliar rupiah. Dan di minggu ketiga digempur tanpa ampun oleh berjudul-judul film spesial lebaran seperti Pabrik Gula, Kodrat, Jumbo, dan Komang. Snow White anjlok dan kehilangan penontonnya sekitar minus 83% dan hanya mampu menggondol 622 juta rupiah. Dengan popularitas yang diraih Jumbo dan Kodrat yang kemudian tambah layar di mana-mana, jumlah penonton Snow White kian menurun drastis. Ketika gue balik tanggal 10 nanti, hal pertama yang gue lakuin, gue balik tanggal 9, gue akan nonton di bioskop. Alah Indonesia, baru buat Jumbo, setara Pixar lah apalah kan. The best animation lah. Over proud. Cacah baiklah cakap macam tu. Itu memang satu benda yang patut diraikan. Satu benda yang patut dibanggakan. Kita pun pernah melalui fasa tu. Masa geng Upin Ipin, bola kampung, masa kita ada seafood, kita pun proud dengan benda tu kan. Jangan disebabkan kita lebih awal sikit, kita rasa kita bagus. Kita just raikan, support each other. Sebab bagi akulah, kita punya pencabar utama, musuh kita bukannya Indonesia, China, bukan. Tu Hollywood tu. Habis nak doktrin, elemen-elemen woke kat dalam dia punya animasi kan. Selesa sangat. So, kita patut bersama bagi tamparan dekat diorang. Sebelah-sebelah pun kita nak gaduh kan. Tak syok lah. Okay? Tengok macam mana Niza tu sebanyak boleh bagi tamparan kat diorang. Kita pun kena together, support, bagi sikit impact kat diorang. Itu pun betul. Pesaing sehat pada V Cinema Semeti Production. Tahniah atas penghasilan animasi Jumbo. Moga masuk Malaysia lah. Kita tengok sama-sama ya. Kita sama-sama bangun dengan industri animasi dekat kita punya serumpun kita ni. Mana follower saya orang Indonesia cuma komen sikit yang dah tengok cerita ni best ke tak? So, terima kasih. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Ugi Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang, yaitu tentang apa guys? Tentang film Jumbo. Dan kemarin aku akhirnya bisa nonton film Jumbo dan itu keren banget guys. Filmnya bikin kita banyak pelajarannya di situ ya. Dan sebenarnya aku kurang suka dengan karakternya dari Jumbo karena dia awal-awal kayak gimana ya. Tapi itu jadi apa ya, pelajaran buat anak-anak lah untuk bagus lah pokoknya buat kalian lah. Aku nggak mau spoiler ya. Pokoknya kalian harus nonton dan dukung animasi Indonesia guys, karena bikin animasi seperti Jumbo ini benar-benar nggak mudah, mulai dari modeling, belum texturing gitu ya, terus nanti bikin skeleton atau rigging gitu ya untuk menggerakkan badan-badannya gitu ya, belum nanti ekspresi gitu ya. Kan step itu ada ekspresi dan dibikin dulu lah itu ekspresinya gitu. Itu benar-benar rumit karena aku juga pernah bikin animasi seperti itu gitu ya guys ya. Jadi emang sangat sulit dan butuh waktu. Jadi wajar kalau film ini sampai
pembuatannya tuh 5 tahun guys, itu wajar banget karena butuh waktu juga. Terus untuk renderingnya juga butuh waktu ya, sampai berapa bulan gitu ya. Aku kemarin bikin animasi aja yang tanggal merah animasi itu sampai 3 bulan. Itu durasi 1 menit lebih lah, hampir 2 menit gitu ya. Itu butuh waktu 3 bulan karena lama di renderingnya guys. Kalian bisa cek di YouTube-nya animasi tanggal merah animasi. Kalian bisa cek di situ ya. Nah, ini kita yang mau bahas adalah Jumbo katanya nyalip pabrik gula katanya. Komang nyalip Ustadz Kodrat. Kata Kodrat dan Norma ketinggalan katanya gitu loh guys ya. Waduh, wah keren banget sini aku nonton dan aku pernah nonton pabrik gula. Ceritanya hampir mirip sama kayak KKN ya. Bedanya kalau KKN itu datang ya sama gitu. Apa namanya, konsepnya itu sama, datang ke sebuah kota atau desa gitu ya, terus ketemu hantu, ada misteri apa ya, seperti itulah guys ya, dan ada larangan-larangan yang di ini gitu ya, mirip sih sebenarnya menurut aku ya pabrik gula sama KKN itu ya. Kita lihat beritanya seperti apa dari Jumbo ini, dan ada beberapa juga masukan untuk film animasi ini ya guys ya, dan kita lihat beritanya guys. Jumbo bakal nyalip pabrik gula di posisi 1 dan Komang siap ngejar Ustadz Kodrat. Kita bahas jumlah penonton film lebaran yang lagi tayang dan persaingan mereka yang sangat ketat guys. Di posisi 5 ada Setia, di sana Norma antara mertua dan menantu dengan Waduh, Norma ya, aku belum nonton si Norma. Cuma kayak ceritanya ya seperti itu ya, seperti yang jumlah aslinya. penonton sekitar 600 ribuan dan angka penonton hariannya ini 30 ribu. Itu artinya sulit ya, mereka ngejar yang lain itu sangat sulit dan Karena ini ada Jumbo ya sama ini ya, si Gula. show times atau layar mereka juga makin sedikit. Ternyata pesona Tisa Biani, Wulan Guritno, dan Yusuf Mahardika tidak cukup mengantarkan film Norma meraih 1 juta penonton di minggu pertamanya atau Mungkin maaf ya guys, ya, pemeran cowoknya sama ceweknya kurang ya, walaupun ada Wulan Guritno, tapi pemeran cowoknya itu kurang greget gitu menurut aku ya. Jadi ya mungkin itu adalah titik lemahnya. Tambah lagi kan mungkin orang semua udah pada tahu ya ceritanya seperti apa Norma ini ya. bahkan sampai akhir penayangan pun kayaknya tertatih-tatih banget buat mereka dapat 1 juta penonton. Ini layar makin dikit Norma. Ayo, yang suka film Norma, yang fans Tisa Biani, Yusuf Mahardika, Wulan Guritno, bantu mereka buat naikin filmnya ini loh. Penonton naiknya sekarang udah mulai dikejar sama si Komang ini. Di posisi ketiga ada Ustadz Kodrat dengan angka Ustadz penonton Kodrat. 1,6 juta. Ini harus ketar-ketir karena dikejar-kejar sama Komang yang tadi udah gue jelasin ya. Jumlah penonton memang masih Ustadz Kodrat yang nomor 3, Komang nomor 4. Namun Komang nih jumlah hariannya guys, naik banget, dia bisa aja ngejar Ustadz Kodrat. Di posisi kedua yang dibicarakan banyak orang ada Jumbo Uncut. Ini Jumbo sekarang lagi naik-naiknya banget, diomongin di mana-mana, lagunya juga hype di TikTok dengan angka harian Enak lagunya, yang guys, saya bombastis suka. banget. Ini capaiannya 300 ribu penonton harian kemarin. Dan memang secara jumlah penonton masih di bawah Pabrik Gula ya. Pabrik Gula udah 3,6 juta, sementara Jumbo ini 2,3 juta sekian lah ya, 2, juta lebih pokoknya. Jadi mereka harus ngejar 1 jutaan lebih penonton buat bisa nyalip Pabrik Gula. Tapi angka hariannya itu loh guys. Jumbo angka hariannya 300 ribu penonton kemarin, sementara Pabrik Gula 200 ribu penonton. Beda 100 ribu. Di posisi 1, tidak lain dan tidak bukan ada Pabrik Gula yang dimainkan oleh Arbani Yasis, Erika Karlina. Sekarang masih stay di posisi 1 dengan angka penonton 3,6 juta lebih ya. Ini harus ketar-ketir mereka. Karena apa? Karena si Jumbo tadi ini lebih hype Naik sekarang ya, ya kalau gue bener. lihat di TikTok. Dan orang udah mulai pakai lagunya, orang udah mulai bikin video-video parodinya. Ini bisa banget jadi marketing gratis ya buat Visinema, buat film Jumbo. Di samping memang kualitas Jumbo juga lagi dielulukan banyak orang, bagusnya luar biasa, lompatan yang jauh untuk film animasi Indonesia. Itu tadi rekapannya. Posisi 5 ada Norma antara mertua dan menantu, posisi 4 ada Komang, posisi ketiga ada Ustadz Kodrat, posisi kedua ada Jumbo, dan posisi pertama ada Pabrik Gula. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah, bisakah Jumbo nyalip Pabrik Gula dan bisakah Komang nyalip Ustadz Kodrat? Kalian yang bisa komen di bawah.
Kayaknya sih bisa ya Jumbo untuk menyalip Pabrik Gula. Karena orang rata-rata setelah melihat nonton film Pabrik Gula tuh banyak yang kecewa gitu ya. Aku sendiri kecewa sih karena ceritanya hambar banget, hampir mirip sama kayak itu. Jadi kayak seperti itulah guys ya. Dan setelah nonton ini wah beda banget. Aku enjoy banget waktu nonton film Jumbo ya. Dan penontonnya gila aku kemarin ya, pesan itu dalam berapa menit gitu ya, nggak berapa jam tapi menit itu langsung habis ludes, dan aku sampai yang penting mah dapat, dan dapetnya paling atas gitu ya, nggak apa-apa lah daripada nggak nonton gitu ya. Jadi aku ambil dapat kursi yang paling atas ya, nggak apa-apa lah karena aduh sulit banget karena di waktu libur apalagi ya, banyak anak-anak juga yang nonton gitu. Jadi ini bagus banget sih ceritanya menurut aku ya. Kalau Gula sih menurut aku biasa aja gitu, Pabrik Gula. Ya, kita lihat lagi. 航空。Walaupun aku sebenarnya kurang suka dengan karakternya si Jumbo. Kita lihat lagi guys. Dulu kita berada di level 1, sekarang kita naik ke level 2. Tapi yang jadi masalah, animasi luar negeri itu di level 10. Gitu, ibaratnya gitu lah. Jadi kesimpulannya, perjalanan kita tuh masih sangat-sangat jauh untuk bisa bersaing di pasar global. Jangankan kita compare sama Cina, sama Jepang. Nggak usah sama mereka, sama tetangga aja dulu. Lu lihat animasi kayak apa? Lu lihat pemerintahnya sesupport apa sama animasi mereka. Sedangkan kita, film Benar. terlaris sepanjang masa Indonesia, KKN di Desa Penari. Itulah alasan Benar. kenapa lu wajib nonton film Jumbo. Bukan masalah film ini tuh bagus banget, Disney, Pixar, apa itu lewat sama Jumbo. Kita fair-fairan aja ya. Film animasi Jumbo ini masih punya segudang masalah, masih punya banyak sekali kelemahan. Dan make sense gitu, make sense banget kalau misalnya memang masih banyak kelemahan, karena memang ini pertama kalinya kita bisa bikin film animasi yang selevel ini gitu. Jadi kalau misalkan Anda tahu pemerintah kita kayak babi, bikin iklan pakai AI, alih-alih pakai SDM negara sendiri yang begitu melimpah tapi kagak pernah mau dipakai karena duitnya dipakai buat Ya seperti itulah ya. Dan kita lihat lagi guys. Wow, di sini juga Pak Anies nonton Jumbo sekeluarga, dipuji-puji sama kaum 24. Gibran nonton bersama ratusan anak yatim, malah dihujat sama kaum 24 katanya. Guys, saya wapres Gibran ajak anak asuh panti asuhannya sosial nonton film Jumbo di Senayan City. Waduh, bagus lah kalau mereka melakukan program seperti ini ya, supaya mendukung film animasi Indonesia menurut aku ya. Dan kita dukung terus kalau ada film-film animasi seperti ini di bioskop, pasti bakal nonton ya, karena ini bagus banget buat jadi penyemangat lah untuk para animator. Aku sendiri dulu animator, sekarang sudah menjadi biasa aja seperti ini ya. Dan sekian dulu guys beritanya. Jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. Maaf. See you guys.